Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rileks Mas Nawaf, tenang. Lihat Ustadz, istighfar aja. Ya, oke. Alhamdulillah teman-teman, sahabat semuanya, ayah dan bunda. Alhamdulillah hari ini kita kehadiran atau kedatangan tamu dari dekat sebenarnya sih ya. Alamatnya juga deket, tapi torehan luar biasa nih torehannya. Medali-medalinya buah karya dari Nawaf, Sahadin Nawaf ya. Oke, Sahadin Nawaf. Sebentar, sebelum dilanjutkan, coba saya akan bacakan sedikit ya biografi dari Nawaf. Nanti kita akan lebih banyak menggali atau mendengar cerita dari Nawaf sendiri. Oke. Bagaimana Nawaf? Bagaimana kabarnya? Sehat, Ustaz. Suaranya agak keras dong, biar semuanya dapat mendengar suara dari Nawaf. Udah lama kan nggak pernah mendengar suara Nawaf nih. Setelah berapa bulan nih belajar di rumah? Gimana belajar di rumah? Menurut Nawaf, bikin menjemukkan atau mengasihkan? Belajar di rumah? Ya. Ya setengah-setengah sih. Setengah-setengah? Kenapa setengah-setengah? Ya, karena nggak bisa bertemu teman. Waduh, karena nggak bisa bertemu dengan teman-teman. Memang teman-temannya ada apa dengan Nawaf? Kangen semua begitu ya? Iya. Iya, oke. Ya, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman, ayah dan bunda, beserta ustadz dan ustazah, sedikit saya coba akan bacakan biografi dari tamu yang ada di depan saya. Ya, ananda bernama Sahadin Nawaf Al-Farizi. Al-Felarizi. Oh, mohon maaf, salah ya. Al-Felarizi. Iya, oke. Ustadz ulang, boleh kan? Sahadin Nawaf Al-Felarizi. Ya, beliau lahir di Bekasi 16 Juni 2010. Putra keempat dari pasangan Muhammad Robil dan Ibu Erlita Herdiantin. Waduh, Masya Allah. Ini Mas Nawaf ini punya kakak ada di sini semuanya. Betul Mas Nawaf ya? Punya kakak ada di Nur Hikmah ya? Iya, semuanya. Semuanya. Mas Nawaf berarti anak keempat kan? Iya. Yang pertama siapa Mas Nawaf? Mas Noval. Mas Noval di Nur Hikmah? Iya. Kelas berapa Mas? Sekarang. Sekarang, masa kemarin? Abne udah kuliah sih. Udah kuliah, Masya Allah. Kuliahnya di mana Mas? Kemarin keterima di Brawijaya. Masya Allah, Brawijaya. Hafal ya? Iya. Iya, Mas Nawaf mau kemana nanti? Belum tahu. Belum tahu, iya. Karena baru kelas 5, belum tahu jadi mau kemana nanti ya. Masih panjang perjalanan Mas Nawaf. Yang kedua, kakak yang kedua, siapa Mas Nawaf? Kak Asna. Kak Asna. Kelas berapa sekarang? Sekarang itu kalau nggak salah Abne SMA kelas 3. SMA kelas 3. Di mana SMA-nya Mas? Gak hafal sih. Nggak hafal, nggak apa-apa, nggak wajib menghafal buat Mas Nawaf SMA-nya di mana ya, nggak terlalu penting ya Mas Nawaf ya. Iya. Yang ketiga siapa Mas Nawaf? Mas Nadif. Mas Nadif. Kelas berapa sekarang? Sekarang kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Pastinya di Nur Hikmah. Nur Hikmah. Hafal kalau ini ya. Iya, oke. Mas Nawaf ini anak keempat ya, anak bontot, tapi bontot bukan berarti urutannya ya, bontot boleh urutannya, tetapi hasil-hasilnya wah seperti yang semua teman-teman lihat, perhatikan, ini di meja penuh sekali, ini baru sebagian, di rumah lebih banyak lagi, bahkan di belakang saya juga lebih banyak lagi, tapi nggak usah ditampilin semua, nanti penuh, jadi nggak seru nanti ya. Oke, Mas Nawaf, Ustadz mau mendengar kisah atau pengalaman Mas Nawaf lebih banyak lagi supaya teman-teman semua tahu kenapa Mas Nawaf tertarik dengan matematika. Oke? Ya, oke, silakan bercerita Mas Nawaf. Jadi itu saat saya kelas TK kelas 1 TKA. TKA dimulai dari TK ya? Saya itu suka main dengan sempoa. Main dengan sempoa. Iya. Saya melihat ada les sempoa gitu, saya tertarik. Akhirnya saya mencobanya. Itu di mana Mas? Di kalau nggak salah di mana tuh?
lupa saya. Oh lupa, udah lupakan. Lanjut Mas. Oh ya, di Jati Keramat. Oh baru ingat, di Jati Keramat ada les sempoa. Ya. Setelah itu, alhamdulillah setelah itu kemampuan menghitung saya meningkat. Masya Allah. Setelah les sempoa, kemampuan menghitung Mas Nawaf meningkat. Iya. Setelah itu pas TKB, ayah saya itu lagi beli 3 CD. 3 CD. Yang salah satu CD itu harganya 20.000. CD apa Mas? Iya, saya nggak tahu. Nggak tahu. Ya lanjut ceritanya. Karena dan ayah saya itu memberikan uang 100.000. Tiba-tiba saya bilang kembaliannya 40.000 ya. Ayah saya itu kaget dan sudah mempunyai, udah mempunyai firasat kalau nanti anak ini tuh bakal berbakat gitu ya? Dalam MTK. Masya Allah. Itu sudah Nawaf perhitungkan atau spontan aja saat itu? Spontan. Artinya sudah dihitung-hitung sama Nawaf terlebih dahulu atau spontan? Ayah kembalinya nanti 40.000 ya? Langsung. Jadi pas kasih uang 100.000 tiba-tiba langsung. Nggak pakai mikir? Nggak. Dan di situ ayah langsung bilang ini Nawaf sudah punya bakat gitu ya? Oh, ya di dalam hati. Oh di dalam hati ayah. Iya. Tapi setelah itu ayah cerita ya? Iya. Masya Allah. Oke, dilanjutkan Mas. Dan lomba-lomba saya itu mungkin pertama kali mulai dari TKB lomba sempoa. Tapi kalau udah mulai lomba-lomba yang kata kayak ya lomba yang udah kayak gini gitu, yang meski nggak besar, itu kelas 1. Kelas 1. Iya. Dimulai dari mana Mas? Kalau nggak salah lomba bahasa Inggris. Lomba bahasa Inggris. Iya. Kaitannya apa matematika sama bahasa Inggris? Boleh dong. Ustadz tahu dan teman-teman yang lain kebanyakan lomba itu ada sebagian yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, ini yang menarik. Sebagian lomba ada yang menggunakan dengan bahasa Inggris, ya. Karena nggak mungkin lombanya itu murni dengan bahasa Indonesia semua. Berarti sebagian lomba atau pertanyaan-pertanyaan ya, menggunakan dengan bahasa Inggris. Dan nggak mungkin kalau nggak ngerti bahasa Inggris, berarti memang harus belajar bahasa Inggris. Oke. Setelah itu, saya itu memiliki 3 lomba kesukaan saya. Ini tuh yang salah satunya lomba pertama saya, yaitu lomba Shinkenjuku. Apa itu Shinkenjuku? Shinkenjuku itu yang kata les, yang kata kayak nama les. Nama les. Dulu itu kalau nggak salah baru di Indonesia. Kan kayak ya ngadain acara gitu, lomba. Alhamdulillah pas kelas 2 saya kena juara 3 kalau nggak salah. Juara 3. Hadiahnya 1 juta. Masya Allah. Kelas 2 ikut lomba, hadiahnya 1 juta. Iya. Pesertanya dari mana saja Mas? Pesertanya itu saya kurang hafal ya. Tapi banyak? Banyak ya. Tempatnya di mana? Tempatnya itu kalau nggak salah ya itu Revo ya, yang kelas 3 di Revo di Bekasi ya. Kelas 2 itu kalau nggak salah di Ayon ya. Iya, Ayon. Di Ayon. Nah, boleh dong Mas Nawaf cerita tentang perjalanan Mas Nawaf ikut pertama kali event Olimpiade matematika. Oh, pertama kali mengikuti. Ya. Olimpiade yang mana nih maksudnya? Ya. Boleh buat yang di lokal di Indonesia boleh, yang di luar negeri boleh. Mas Nawaf boleh bercerita. Kalau di luar negeri sih saya belum pernah. Belum pernah saya lomba di luar negeri. Tapi akan ada. Ini ya. Menarik ini, akan ada. Saya belum pernah tetapi akan ada. Ya. Iya. Yang akan adanya itu bagaimana? Mas Jadi Nawaf tuh cerita. Kalau nggak salah beberapa minggu ke depan atau bulan itu ada lomba yang emang internasional. Bukan di Indonesia? Bukan, tapi salah satunya juga ya online. Online. Internasional tetapi online ya? Iya. Ya. Apa ceritanya? Ayo lanjut cerita, nggak apa-apa. Biar teman-teman semua
tertarik mendengar cerita Mas Nawaf itu. Nggak usah malu, nggak usah takut. Ini lomba yang paling saya suka yang kedua adalah KMNR nih yang kata ini. Oh, KMNR. Ini tuh se-Indonesia nasional. Tapi ini tuh susah karena ya yang diambil itu yang emas ada 6. Yang emas ada 6. Sedangkan yang perak itu ada 10 kalau tidak salah. 20 mungkin 20. Emas 6, perak 20. Emas itu 5. Oh, emas 5, perak 20. Kalau nggak 20 10. Oh ya 10. 10. Oh, berarti turunannya perunggu 10. Iya, perunggu 20. Perunggu 20. Iya. 5, 10, 20. Saya itu bangga ini karena ini nasional dan saya belum menang 4 kali berturut-turut. Menang 4 kali berturut-turut. Iya. Juara 1. Iya, enggak juara 1. Bukan juara 1. Bagaimana? Ini yang pertama itu saya kena pas kelas 1 kalau nggak salah. Saya kena perak. Ya kelas 2 kena perak juga. Dan yang kelas 3 itu ini kebanggaan saya, salah satu kebanggaan saya. Emas. Berarti kategori terbaik ya? Iya. Kategori terbaik. Hadiahnya pun saya juga suka. Oh, apa hadiahnya? Yang ini tuh ya kedufan gratis. Oh, ini. Sedangkan kalau yang ini tuh 1 tahun gratis kedufan. Oh, ini anak-anak banget ini. Kalau ini murni anak-anak banget. Hadiahnya saya suka, kedufan gratis ya. Jangankan anak-anak. Mungkin ustadz-ustadznya juga suka pastinya ya. Yo, yang mau kedufan gratis jangan lupa ikut seperti Nawaf nih, banyak-banyak ikut lomba ya. Kedufan gratis. Oke, Mas Nawaf bisa lanjutkan. Nah, ini tuh yang kata ini nih, ini tuh lombanya itu pertama kali saya ikut itu, ini saya baru 2 kali lomba dan ini sebentar lagi akan lomba yang ketiga. Sebentar, boleh Ustaz tunjukin ya? Iya. Nih supaya teman-teman semuanya tahu, ini ada A level, I'm the K. Oh ya, ini tuh salah satu lomba yang menggunakan bahasa Inggris. Salah satu lomba yang menggunakan bahasa Inggris. Maka dari itu Mas Nawaf mempelajari bahasa Inggris. Iya. Ya, karena nggak mungkin menjawab tanpa bahasa Inggris kan? Iya. Iya. Ini yang pertama. Iya. Yang keduanya? Yang ini juga. Ini hadiahnya sampai sekarang masih saya pakai. Oh, masya Allah. Yang ini pas saya kelas, kalau tidak salah ini tuh kelas 3, ini kelas 3. Ini kelas 4. Kok kebalik, Mas? Yang pertama kelas 4, yang kedua kelas 3. Ketukar kali ya? Iya. Agak sedikit grogi ternyata. Iya. Ini yang pertama kelas 3, ini yang kedua kelas 4. Ya, ini dan kelas 4. Oh, ini yang kelas 4. Ini yang pertama 3, iya. kelas 3. Tadi nyebutnya kebalik. Iya, enggak apa-apa. Jadi itu ini tuh yang kelas 3 itu ini hadiahnya itu kamera Instax. Kamera yang kalau ini langsung jadi gitu. Ya, pernah dengar Ustadz itu. Iya. Sedangkan kalau yang ini tuh hadiahnya itu handphone. Handphone. Kelihatan sih Mas, ini bronze, ini silver. Iya, silver. Iya. Sama tulisannya berbeda. Iya. Oke. Dan nanti akan ikut yang ketiga ya? Iya, sebentar. Ini tuh ini tuh pas sekali saat pandemik dikasihnya. Masya Allah. Semua pas. Ini yang bikin menarik dari Mas Nawaf, dan tadi saat pembicaraan ini beliau sendiri yang sebentar. Ini pas sekali saat pandemi. Iya. Nah, berarti kan sangat berkesan. Kenapa? Ya ini karena diadakan saat pandemi. Ini datang langsung atau lewat online, Mas? Oh, ini tuh datang langsung. Oh, datang langsung. Tapi hadiahnya dikirimnya. Oh, hadiahnya dikirimnya. Oke, Mas Nawaf. Waduh, ini luar biasa nih Mas Nawaf ini ya. Masya Allah, pengalamannya sangat banyak sekali. Sudah melebihi dari level-level yang ada ini. Belum ke luar negeri, belum ke jenjang internasional, tapi semuanya sudah mengarah ke internasional. Bahkan sedikit bocoran, Mas Nawaf belajar langsung dari ayah, betul? Iya. Nah, kalau Ustadz boleh tahu, Mas Nawaf durasi belajar dengan ayah untuk matematika ini sendiri berapa jam? Kadang-kadang sih, kadang-kadang setiap hari ya, kadang-kadang nggak ada ya sibuk gitu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Yang minta itu dari ayah, dari bunda, atau Mas Nawaf sendiri yang minta? Kadang-kadang sih ayah suruh belajar dan
Amne juga seringnya sih amne aku ya amne Oh, minta gitu. amne Lebih Mas Nawaf yang minta ngajarin. Ya, amne minta ngajarin. Oh, minta ngajarin. Kirain iya. Mas Nawaf ngajarin ke ayah ya. Oh, tidak. Jangan salah tangkap. Ya. Wah. Oke. Ini pengalamannya sangat banyak. Kalau diikutin satu persatu ini nggak bakal habis ceritanya nih. Tapi Ustadz akan apa ya? Akan acak-acak aja nih. Karena mau diacak-acak bagaimanapun, ciri dari orang matematika itu nggak ada yang bingung katanya. Katanya begitu. Nah, Mas Nawaf, sekarang Ustadz mau Mas Nawaf cerita tentang medali-medali ini. Ambil dari yang ada di sini, Mas, yang sudah ditampilkan di sini. Oke. 3 medali yang menurut Mas Nawaf itu sangat berkesan. Yang mana saja? Kalau tadi kan cerita tentang KPM. KMNR. Oh iya, KMNR, KPM. Maaf, salah lagi, dikoreksi tadi sama Nawaf. KMNR. Iya. Nah, sekarang di luar yang dari KMNR. Kayak ini Seamo. Seamo, tunjukin dong Mas Nawaf. Nih. Dari tadi teman-teman ini pengen ngeliat loh, Mas Nawaf tuh ngeliatnya ke Ustadz terus. Sesekali boleh dong lihat ke situ. Nah, tunjukin. Ini tuh lombanya itu ya di Indonesia. Tapi ini namanya ya se Asia Tenggara. Di Indonesia, tapi levelnya se Asia Tenggara. Jadi itu omnya yang di Indonesia kertas-kertas yang dari Indonesia yang dari negara-negara dikirimin ke Pelan-pelan aja, Mas. pusat-pusatnya. Oke. Dikirimin. Boleh dibilang Indonesia sebagai tuan rumahnya, betul? Iya, itu maksudnya Mas Nawaf. Indonesia sebagai tuan rumahnya. Levelnya Asia Tenggara. Seperti itu, teman-teman, ya. Ya. Mana lagi Mas Nawaf? Tadi Ini Seamo tuh ya? Lombanya tuh dari KPM ini. Oh, KPM. KPM ya. Ini biar teman-teman tahu Mas Nawaf, bedanya KPM sama KMNR itu apa? KMN itu nama lomba. KMR nama lomba, KPM? KPM itu ya amne lesnya. Lesnya. Nah, ini supaya teman-teman nggak bingung nih. KPM itu nama lombanya, KMR itu baru nama lombanya. Bukan. Seperti ya? Bukan begitu? KPM itu amne itunya amne les. Lesnya. Nah, lesnya itu KPM. Nah, ini International Mathematics Assessment for School. Cuma namanya. Cuma namanya. Kok cuma namanya? Kenapa dengan cuma namanya? Ada apa dengan namanya? Ya enggak amne internasional. Oh, internasional. Jujur ternyata ini. Tapi suka Ustaz dengan yang jujur seperti ini. Wah, keren. Executive Council. Oke. Kenapa Mas Nawaf ini sangat berkesan? Menurut saya sih itu ya amne seperti lomba yang lainnya tidak terlalu berkesan lah. Tadi katanya berkesan. Kenapa Iya tidak? kan yang berkesan ini. Oh, itu ini. KMR. Bagian yang berkesan juga sebenarnya, teman. Ya, gitulah ya. Keren ini. Ada lagi, Mas? Nih, ini nih. Ini tuh amne saya pas kelas 4 ngikutin ini se-SD. Se-SD. Kalau di situ nggak bakalan kelihatan, Mas, dan nggak akan Nih, seru. SD. Oh, Itu Ustaz melihatnya tinggi ternyata. Iya, oke, se-SD. Juara 4. Ini cuman gambar doang sama logo G. Logo itu G. lomba Gramedia. Oh, Gramedia. Di Gramedia itu. Se-SD. Iya, se-SD. Tempatnya di Gramedia mana ini, Mas? Gramedia lupa aku. Lupa. Ya udah, pokoknya Gramedia. Dimanapun ada Gramedia pastinya ya. Iyalah. Oke, saya taruh di sini dulu. Nah, sebelum Mas Nawaf cerita tentang yang piala dan medali lanjutannya, Ustadz ingin tahu sama Mas Nawaf nih, ingin mengorek lebih dalam dari Mas Nawaf. Kalau keseharian Mas Nawaf itu mulai dari bangun pagi sampai siang belajar di Nur Hikmah, terus pulang sekolah, pastinya kan Mas Nawaf juga sama ya, namanya anak-anak punya keinginan untuk bermain juga ya. Iyalah, begitu ya Mas Nawaf ya. pasti. Pasti itu tuh udah dijawab sama Mas Nawaf, pasti. Nah, ini berarti coba deh Mas Nawaf ceritakan mulai dari bangun pagi jam berapa sampai menjelang tidur itu jam berapa. Nah, ini aktivitasnya seperti apa? Saya tuh sih amne bangun pagi itu kadang-kadang subuh tapi saya pamit tidur lagi gitu. Bangun tidur lagi kadang-kadang. Nggak di hidden ini. Ya, Asli. amne pas bangunnya jam 7. Ya. Itu setelah tidur lagi ya? Iya, setelah tidur lagi. Ini yang perlu difahami, bukan bangunnya jam 7 bukan. Setelah sholat subuh tidur lagi maksudnya itu. Nah, iya. Iya itu. Yuk dilanjut Mas. Kan amne
Setelah itu jam 7, setelah itu saya tuh ya mandi seperti biasa, makan. Emang kalau yang nggak biasa nggak mandi gitu ya? Setelah itu setelah itu sekolah sampai jam 3. Jam 3? Iya. Bukan di jam 4, Mas? Lah kan enggak, sampai jam 3. Oh, pandemi ya? Iya. Ini cerita pandemi ternyata. Kalau aktivitas harian Nurikmah saat normal ya jam 4. Ini Mas Nawaf maksudnya cerita saat pandemi. Ini aktivitas harian. Saya itu dari jam 3 sampai jam 4 itu saya itu ya main. Main? Iya, saya itu pas kadang-kadang jam 4 itu ada les. Les? Iya. Les di... Kalau Senin itu ada taekwondo. Waduh, kita nggak membahas taekwondonya, Mas. Kita membahas biasanya taekwondo kan sampai jam 8. Okay. Nah, ini buat pelatihan fisik ya? Iya kan sampai jam 8, setengah 8. Kan ya itu kan ya udah malam, jadi kadang-kadang nggak belajar MTK. Sedangkan kalau hari Rebu sama Jumat itu ada les, tapi ya nggak terlalu lama, jadi kadang-kadang malam gitu belajarnya. Iya. Dan kalau hari Selasa itu biasanya belajarnya itu setelah ini belajar. Setelah ininya itu? Maksudnya setelah sekolah. Setelah pulang sekolah. Jadi Selasa, rutinitas setelah pulang sekolahnya itu belajar di hari Selasa. Iya. Mas Nawaf, kalau tadi Mas Nawaf kan sudah banyak nih cerita tentang medali ya. Sudah banyak bercerita tentang medali-medali atau event-event yang diikuti Mas Nawaf, walaupun levelnya internasional tapi diikutinya di Indonesia ya. Artinya Indonesia itu sebagai tuan rumah ya, sebagai tuan rumah, sebagai penyelenggara. Nah, bukan berarti Mas Nawaf tidak ingin level yang lebih tinggi lagi. Oh, pasti itu. Nah, sekarang Ustadz ingin bertanya sama Mas Nawaf, motivasi apa Mas Nawaf mengikuti dan sangat tertarik dengan matematika ini? Yang penting motivasinya. Iya. Ya gimana ya? Ya, motivasi Mas Nawaf itu apa? Kenapa kok jadi tertantang, kepingin lagi untuk terus perlombaan ini matematika gitu, nggak kepingin dengan yang lain? Kan seumuran Mas Nawaf pasti dong. Coba ikut lomba yang lain gitu. Penasaran. Ada rasa penasaran. Kenapa penasaran? Apa karena belum level yang lebih tinggi gitu atau bagaimana? Penasarannya itu maksudnya dengan hasil dan orang-orang yang pintar yang lainnya itu, ya penasaran dengan hasilnya gitu. Oh, Masya Allah. Ternyata Mas Nawaf penasaran karena melihat dari hasil orang lain yang lebih ya. Iya. Nah, ini artinya Mas Nawaf ini tidak cukup sampai di sini. Ini yang namanya terus bergerak, eksplorasi, ya explore terus. Jadi buat Mas Nawaf, kalau buat kita yang melihat ini udah cukup banyak, walaupun yang dibawa segini ya cukup sekian aja ya, nggak terlalu banyak yang dibawa, di rumah ada lebih banyak lagi. Tapi menurut Mas Nawaf ini belum seberapa, masih terus penasaran dan ingin terus mencoba lagi. Nah, inilah yang harus kita jadikan kiat-kiat ya untuk lebih motivasi buat kita semuanya. Contoh dari Mas Nawaf ingin terus mengikuti perlombaan apapun itu. Artinya terus belajar terus. Jangan belajar sedikit belajar ya. Yang penting itu giat, jangan berlebihan. Nah, ini quote yang bagus nih. Giat jangan berlebihan. Coba maksudnya giat jangan berlebihan itu bagaimana? Nih misalkan ya main itu ya tetap harus, tetapi belajarnya itu juga jangan keterlaluan. Oh, seimbang maksudnya. Seimbang. Iya. Main, bersosialisasi, tetap kenal tetangga dengan teman-teman yang lain, teman-teman sekolah, teman kelas, tetangga rumah, tetap ya Mas Nawaf ya. Yeah. Belajar prioritas nomor 1, tetapi juga jangan sampai berlebihan. Itu kata Mas Nawaf. Ini quote yang menarik ini, pesan yang menarik. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari Ustadz. Nah, peran serta ayah bunda di rumah pastinya banyak ya Mas Nawaf ya. Nah, sekarang menurut Mas Nawaf ada nggak pesan dari ayah atau bunda yang membuat Mas Nawaf itu kayaknya, iya ini kayaknya menyentuh buat aku? Ada nggak? Apa itu pesannya? Sehingga Mas Nawaf terus rasa penasarannya jadi ketagihan gitu katanya.
Ada nggak pesan dari ayah atau bunda? Mas Nawaf harus belajar begini-begini atau bagaimana? Atau pesannya seperti apa? Iya. Kalau tadi kan kata Mas Nawaf belajar, oke, tapi nggak berlebihan gitu. Iya. Ada nggak pesan dari ayah atau bunda sehingga Mas Nawaf bisa dibilang seperti ini nih, bisa mendapatkan medali yang banyak, bisa terus berprestasi? Ada nggak pesan dari ayah Ya, yang atau seperti tadi itu, belajar itu giat, tekun, tapi jangan berlebihan, jangan terpaksa. Dan tidak terpaksa, ini yang bagus. Tidak terpaksa. Kalau terpaksa nanti kita malah sulit. Malah sulit karena sesuatu yang dipaksakan itu nggak enak ya Mas ya. Ya, oke, keren Mas Nawaf. Mas Nawaf, ada nggak yang ingin disampaikan pesan-pesan buat semua yang melihat dan menyaksikan tayangan ini? Buat seluruhnya. Kan namanya konten ini dilihat oleh banyak orang ya. Bisa di keluarga besar Nur Hikmah, dan nggak menutup kemungkinan semuanya akan melihat. Ada nggak pesan-pesan yang ingin Mas Nawaf sampaikan? Motivasi, misalkan, wah terus semangat belajar atau apa. Ada nggak yang ingin Mas Nawaf sampaikan? Oke, bentar. Iya, nggak apa-apa, ini lagi proses. Dulu, ada. Bisa dikata ya. Iya, ya. Bentar. Ya, apa? Misalkan tetap belajar, berlatih, berdoa, dan tetap meminta izin dan restu kepada kedua orang tua. Ini salah satu contoh. Nah, mungkin Mas Nawaf punya pesan tersendiri buat teman-teman yang lain. Ada nggak Mas Nawaf? Nih, bentar. Iya, nggak apa-apa. Iya, mungkin bagian dari yang tadi ya, tetap giat berlatih, belajar, tetap fokus ya, dan tidak terpaksa. Ini bagian dari pesan Mas Nawaf ya. Iya. Iya, oke. Oh, bentar. Oh, bentar, ada. Gimana? Nih, kita itu belajar harus dan main itu harus. Jangan kita itu belajar itu banyak banget tapi mainnya kurang, atau sebaliknya mainnya berlebihan tapi belajar tidak ada atau sedikit sekali. Nah, ini pesan dari Mas Nawaf. Belajar harus, main tak harus. Tapi jangan kebalik ya. Belajarnya aja nggak mau main, nggak mau mengenal teman-teman. Tapi kebalikannya lagi, main aja nggak mau belajar, itu salah juga. Seimbang intinya. Iya. Oke, Mas Nawaf, alhamdulillah. Terima kasih kehadiran Mas Nawaf di podcast hari ini. Oh iya, Nenek, pesannya ada lagi. Ada lagi pesannya? Apa pesannya Mas Nawaf? Jika kalian gagal, janganlah putus asa karena bisa mencoba di lain kesempatan. Gagal janganlah putus asa karena bisa mencoba di lain kesempatan. Oh, keren ini. Ya? Iya. Keren dari Mas Nawaf. Baik, teman-teman semuanya, ayah dan bunda serta sahabat-sahabat semuanya, ini talkshow singkat di podcast Nur Hikmah kita menghadirkan Mas Nawaf yang subhanallah banyak sekali prestasi-prestasinya yang mungkin nggak akan putus sampai di sini dan akan terus berkelanjutan. Insya Allah tahun depan beliau akan mengikuti lagi untuk level yang lebih tinggi lagi. Nah, bolehlah kita berbangga sebagai tuan rumah Indonesia ya. Mas Nawaf mengikuti event-event ini semua di Indonesia, tapi tingkatnya internasional. Masya Allah. Oke, Mas Nawaf, terima kasih atas kehadirannya. Salam untuk ayah dan bunda dari kita semuanya, keluarga besar Nur Hikmah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih teman-teman semuanya, ayah dan bunda. Salam dari saya Arif Rahman Fadilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.